Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya semuanya. Kembali lagi dengan saya Sultan Sami dari King Design Management. Ingin sedikit berbagi dan sharing kepada teman-teman semua mengenai apa itu desain. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi, dan di sini akan kita jelaskan secara detail menurut kami kenapa dan mengapa kalian itu harus bisa tahu tentang desain itu apa, dan bagaimana cara memahaminya, bagaimana cara memulainya, bagaimana cara kalian semua menggunakan media dan aplikasi desain sesuai fungsinya teman-teman. Di sini kita akan berbagi ya. Dan tolong jangan lupa di subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, serta teman-teman bisa share ke teman-teman yang lainnya jika video yang saya buat dari King Design Management ini bisa bermanfaat. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan di tampilan slide berikutnya. Oke, di sini ada 5 cara memahami desain grafis. Jadi di sini ada beberapa poin yang kami rangkum yang menurut kami menjadi step by step teman-teman untuk mencapai tingkat puncak memahami dan bisa desain grafis. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah memahami arti atau pengertian dari desain itu sendiri. Jenis desainnya, macam-macam desain, dan teman-teman harus memahami apa yang menjadi tujuan teman-teman memahami desain tersebut. Langkah kedua, kalian harus tentukan dulu tujuan kenapa kalian harus memahami. Seperti poin pertama sudah saya jelaskan bahwa ketika kalian menentukan apa yang menjadi tujuan kalian untuk memahami desain, di situ kalian akan menemukan step yang tepat jika kalian menggunakan langkah-langkah yang kami sarankan dalam poin ini. Langkah ketiga, kalian harus mengetahui aplikasi dan media apa saja yang cocok jika kalian gunakan untuk mengerjakan pekerjaan desain kalian. Oke. Yang keempat itu kalian harus tahu tahapan memulai sebuah desain itu kayak gimana, baik dari cara desainnya hingga teman-teman bisa memvisualkan desain tersebut. Nah, yang terakhir adalah yang kelima, belajar dan memahami cara menuju tahap profesi dan bisnis. Jadi goals dari teman-teman berproses mempelajari sebuah desain itu adalah mencapai tahap profesi sebagai desain grafis profesional, ataupun teman-teman bisa menggunakan ilmu ataupun pengalaman yang teman-teman pelajari selama mempelajari desain grafis itu menjadi sebuah bisnis. Jadi teman-teman mengelola bisnis, tapi teman-teman juga bisa mendesain atau membuat sebuah brand desain, baik itu dari konsep visualnya ataupun dari bisnis itu sendiri. Secara tidak langsung semuanya terkonsep dengan rapi. Oke guys, jadi di sini langkah pertama yang harus kalian pahami adalah pengertian desain, jenis dan macam-macam desain. Jadi di sini yang harus teman-teman pahami adalah pengertian dari desain grafis itu sendiri. Desain grafis itu apa sih? Kan gitu. Jadi desain grafis itu adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual, tipografi, dan ilustrasi. Jadi di sini yang dimaksud dari pengertian desain grafis ini adalah bagaimana cara teman-teman semua untuk bisa menyampaikan tujuan dari informasi yang teman-teman berikan kepada halayak luas itu tersampaikan sesuai dengan ekspektasi dan keinginan teman-teman semuanya dengan jalur komunikasi menggunakan elemen-elemen yang sudah kami jelaskan di pengertian desain grafis seperti visual, tipografi, dan ilustrasi. Nah, jadi di sini juga ada jenis dan macam desain yang harus teman-teman ketahui. Secara umum, desain grafis visual, desain antara muka, desain grafis periklanan, desain publikasi, motion grafis, desain kemasan, desain grafis lingkungan, seni dan ilustrasi untuk desain grafis.
Jadi teman-teman, kurang lebih uh, yang harus teman-teman paling mudah ya, ini tips dari kami, untuk mempelajari desain itu teman-teman pelajari desain grafis visual dulu. Contohnya kayak membuat pamflet, kayak membuat logo, kayak membuat hal-hal yang memang bentuknya kebutuhan dari bisnis teman-teman. Itu seperti mockup, seperti desain feed Instagram, dan teman-teman akan stepnya berikutnya adalah ke desain grafis periklanan. Jadi teman-teman ketika sudah memahami desain visual, desain grafis visual, teman-teman pasti ada keinginan ingin mempelajari desain periklanan. Nah, sisanya teman-teman bisa pelajari sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi 2 poin itu yang harus teman-teman pelajari sebagai dasar untuk mencapai teman-teman memahami semua jenis dan macam desain. Kurang lebih seperti itu. Oke guys, jadi di sini langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah tentukan tujuan. Kenapa kalian harus bisa desain grafis? Ada beberapa pertanyaan yang harus bisa kalian jawab terhadap diri kalian sendiri. Karena buat saya, mempelajari desain grafis itu efeknya jangka panjang. Jadi apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian pelajari adalah hal-hal yang berguna untuk kalian ke depannya. Jadi pertanyaan pertama itu, apakah kalian belajar desain grafis untuk kepentingan skill pribadi? It's okay, nggak masalah. Jadi teman-teman bisa mengerjakan desain ataupun pekerjaan yang membutuhkan desain secara mandiri. Yang kedua, untuk kepentingan bisnis. Ini sangat baik karena ketika teman-teman bisa punya bisnis dan bisa menghandle bisnis itu sendiri dengan mengelola sosmed ataupun ngedesain feed Instagram ataupun desain produk dari teman-teman semua, itu sangat luar biasa. Tapi apakah harus bisa desain? Enggak juga. Karena yang menjadi pertanyaannya adalah tujuan teman-teman kalian ataupun teman-teman kalian lainnya untuk mempelajari desain itu untuk apa dulu. Kalau hanya sekedar bisa untuk skill pribadi ya masalah, karena ada jasa desain grafis ya, tentunya bisa berkabar dengan King Design ataupun jasa desain lainnya yang kalian ketahui. Jadi kalian bisa dengan santai mengelola bisnis kalian dan kalian tinggal siap terima dengan hasil yang memuaskan sesuai ekspektasi kalian. Tentu saja akan pastinya diobrolkan dulu dengan jasa desainnya. Seperti itu. Yang ketiga, untuk menuju tahap profesi. Ini sangat berkaitan dengan karir. Karena setelah kalian bisa melakukan desain dengan aplikasi apapun yang kalian pelajari, apakah kalian akan stuck di situ-situ aja? Saya rasa kalian ingin mencapai tahap profesional. Jadi, teman-teman harus mempelajari berbagai macam desain ataupun jenis desain lainnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, untuk mencapai tahap profesional itu tidak mudah. Karena profesi seorang desain grafis itu dari segi ide, dari segi konsep, dari segi waktu, kreativitas, itu ilmunya mahal. Jadi apapun yang dipelajari oleh teman-teman semua itu adalah ilmu yang harus dibayar dengan mahal oleh konsumen kalian. Mahal itu dengan arti nominalnya itu relatif ya. Karena jika teman-teman berbicara masalah price pool, teman-teman bisa membayangkan lah ya, seperti logo Nike. Siapa yang nyangka sampai hari ini logo Nike yang modelnya cuma centang kayak gitu aja, itu logonya bisa mahal. Sebetulnya selain desain yang bagus, logo itu mahal karena filosofinya. Nah,
Apakah teman-teman bisa mencapai tahap itu? Ya, ya sekiranya saya ambil contoh logo karena logo yang paling sering dipakai oleh teman-teman semua dalam membuat bisnis. Tentunya teman-teman ketika ingin membuat branding yang baik, teman-teman pasti membutuhkan logo, ya kan? Jadi yang paling simple bayangannya seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah poin selanjutnya untuk bekerja di tempat orang. Jadi ketika teman-teman bisa desain itu, apakah tujuan teman-teman ingin bekerja di tempat yang memang menjadi keinginan teman-teman dalam menempati posisi sebagai desain grafis ataupun konten kreator. Jadi yang harus teman-teman bedakan, konten kreator itu adalah orang-orang yang berkreasi membuat sebuah konten. Kalau desain grafis itu adalah orang-orang yang memang membuat visual ataupun ilustrasi ataupun gambaran untuk mencapai sebuah visual yang diinginkan oleh kalian ataupun oleh orang lain yang meminta tolong ataupun menyewa jasa kalian. Jadi harus bisa kalian bedakan antara content creator dengan desain grafis ataupun desain grafis profesional. Nah, untuk menjual hasil desain kalian, poin berikutnya itu sangat menarik karena gini, setelah kalian bisa menguasai desain, ya, kalian akan berpikiran kalau ketika kalian sudah punya pengalaman, sudah punya ilmu dengan menjual desain-desain kalian secara retail, kami sarankan kalian untuk bisa membuat jasa desain lewat Instagram. Kalian rapihkan administrasi segala macam, ya kalian bisa lihat referensi video SMM, Social Media Management, atau jasa kelola sosial media. Jadi biasanya jasa desain itu bentuknya ada yang jasa desain only, ada yang jasa desain per elemen. Maksud saya per elemen adalah contoh gini, desain logo, ada dia memang spesialis jasa desainnya jasa desain logo only, atau dia ada yang jasa desain baju only, atau dia ada yang jasa desain modelnya seperti desain promosi produk. Ada yang dia jasa desain yang bisa desain semuanya. Jadi ada karakteristik jasa desain yang sudah malang melintang di dunia desain grafis. Jadi itulah gambaran kurang lebih dari apa yang kami ketahui. Oke guys, jadi di sini ada langkah ketiga yang bisa kita pelajari ya, untuk mengetahui aplikasi dan media apa saja yang cocok untuk kalian lakukan dalam desain grafis. Jadi di sini menurut kami dan sepengalaman kami dalam mendesain konten-konten ataupun desain-desain visual yang kami buat, itu ada yang namanya aplikasi Adobe Photoshop. Kenapa poin di sampingnya kami tulis untuk pemula? Karena aplikasi Adobe Photoshop itu bisa dipelajari oleh orang yang baru belajar ataupun bahkan digunakan sama orang-orang yang sudah profesional dalam hal desain grafis. Ya, jadi bisa dipelajari oleh semua orang lah, lebih gampang. Sebetulnya semua aplikasi di tampilan ini semuanya bisa dipelajari, cuman untuk tingkat kesulitannya akan saya jelaskan setelah penjelasan Adobe Photoshop. Jadi Adobe Photoshop ini aplikasi yang cenderung toolsnya sederhana menurut saya dan mudah sekali dipelajari. Dengan tutorial di YouTube pun teman-teman bisa. Kenapa kami hanya menjelaskan secara universalnya? Karena saya butuh menginformasikan secara umum bahwa aplikasi-aplikasi apa saja yang cocok ketika kalian baru mau memulai belajar desain. Jadi kita sekedar sharing aja ya. Yang kedua itu Adobe Illustrator. Kenapa di poin ini saya taruh untuk profesional? Karena Adobe Illustrator ini selain toolsnya banyak, itu cenderung sulit untuk dilakukan karena teman-teman itu bisa mempelajari itu dengan detail. Adobe Illustrator itu dengan sangat teliti, harus detail.
karena step-step yang dilakukan di Adobe Illustrator lebih detail dibandingkan Photoshop ataupun InDesign ataupun CorelDRAW itu sendiri ya, ataupun Canva. Jadi biasanya Illustrator itu paling sering digunakan oleh orang-orang yang memang sudah memahami ataupun orang-orang yang sudah profesional dalam desain. Yang ketiga adalah Adobe InDesign. Adobe InDesign itu kenapa saya bilang untuk profesional? Walaupun dia tidak sesulit Adobe Illustrator, masih 11-12 dengan Adobe Photoshop lah ya. Tapi Adobe InDesign ini fungsinya itu seperti secara umumnya bisa bikin majalah ataupun koran. Jadi bisa menyatukan halaman secara bersamaan dalam satu kertas, ukuran kertas Canva yang ada di aplikasinya. Jadi Adobe InDesign ini diciptakan untuk mempermudah pekerjaan teman-teman dalam melakukan desain. Jadi kan nanti teman-teman ketika sudah bisa desain ataupun sudah menjadi profesional desain, teman-teman akan mengalami desain-desain yang teman-teman buat dengan berbagai macam ragam kebutuhan. Seumpama teman-teman di tempat kerja teman-teman kalian juga memiliki kebutuhan, ya kan? Bisa kalian bantu buatin majalah dong. Nah, kalian tahu, oh, gue pakai Adobe InDesign. Kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya adalah CorelDRAW untuk profesional, karena CorelDRAW ini mirip-mirip dengan Illustrator ataupun Photoshop. Namun CorelDRAW ini beda lisensinya ya dengan Adobe Collection. CorelDRAW ya CorelDRAW, Adobe ya Adobe. Tapi CorelDRAW ini biasanya untuk detailing logo kalau kami gunakan CorelDRAW itu. Jadi saran kami ketika kalian bikin logo dan kalian ingin detailingnya, kalau kalian belum bisa di Illustrator, kami rekomendasikan menggunakan CorelDRAW. Nah, yang terakhir adalah Canva. Mungkin kalian udah nggak asing dengan Canva ya. Jadi di sini kenapa kami tulis untuk pemula? Karena sifat dari Canva ini adalah desain yang bisa dilakukan dengan cara cepat di smartphone kalian. Baik itu kalian bisa download di App Store ataupun kalian bisa download di Play Store. Ya. Untuk informasi saja, sebetulnya Canva itu sudah ada di web desktopnya. Ya, jadi teman-teman bisa login, koneksi dengan internetnya, laptopnya, itu kalian langsung masuk, klik Canva. Nanti teman-teman bisa dimasukin webnya dan teman-teman biasanya langsung ada tampilan awalnya. Jadi kelebihan Canva ini dia sudah ada macam-macam desainnya. Jadi aplikasi desain menyatu dengan bahan-bahan ataupun contoh-contohnya dalam teman-teman membuat desain. Jadi itu mempermudah lah. Makanya saya bilang untuk pemula karena cenderung mudah untuk dilakukan. Bukan berarti Canva itu lebih buruk daripada aplikasi desain yang lainnya, tidak. Ya, jadi semua aplikasi desain itu sama. Karena kan yang lagi rame sekarang ini kan kalian mah bisanya desainnya pakai Canva doang, di HP doang, ini segala macam. Coba bisa nggak desain di laptop segala macam? Karena buat saya itu bukanlah hal yang harus diributkan. Ya, apapun aplikasi desain yang kalian buat, yang kalian pakai itu untuk kebutuhan dan fungsi kalian dalam mengerjakan pekerjaan kalian, bukan untuk menentukan mana aplikasi dan mana yang lebih hebat. Seperti itu. Oke, di langkah keempat ini kami akan berbagi tips and tricks cara desain dan memulai sebuah desain hingga memvisualkannya. Seperti yang sudah kami janjikan di 5 cara memahami desain grafis ya. Jadi yang pertama itu adalah kalian tentukan aplikasi yang ingin kalian gunakan. Ini sangat penting loh, jangan dianggap remeh. Karena ketika kalian menentukan aplikasi yang kalian gunakan, kalian akan tahu misalkan kebutuhan kalian itu untuk membuat banner acara seminar kampus. Oke. Ukurannya 6x4 inch. Biasanya formatnya itu CMYK kalau di Photoshop. Ya. Kalau kalian mau desain di aplikasi lain silahkan. Tapi untuk desain banner besar itu saya lebih sarankan antara di Photoshop ataupun di Illustrator. Karena lebih make sense dari hasil yang akan didapatkan.
kalian bikin banner di Illustrator ataupun di Photoshop silakan. Jadi ketika kalian ingin buat banner itu, kalian harus tahu kapasitas dari aplikasinya. Kalau kalian gunakan Canva bisa-bisa saja, tapi pertanyaannya apakah hasilnya akan pecah atau tidak. Ya, setahu saya sih bisa-bisa aja kalau untuk desain-desain seperti sertifikat, ID card, pamflet yang sifatnya lebih mudah. Jadi bukannya saya tidak menyarankan untuk menggunakan aplikasi yang lain, karena ini berdasarkan pengalaman bahwa yang lebih aman ya menggunakan Illustrator ataupun Photoshop. Atau kalau memang kalian bisa Corel ya pakai Corel juga nggak masalah. Ya, jadi apapun aplikasi yang kalian gunakan selama kebutuhannya itu sesuai dengan kapasitas si aplikasinya, itu nggak masalah. Jadi hasil yang kalian dapatkan itu lebih puas lah. Yang kedua itu adalah tentukan tujuan dan konsep desain kalian. Ini penting. Jadi kalau kalian udah tahu tadi tujuannya untuk apa, kalian harus mengetahui konsep desain yang kalian inginkan. Misalkan tadi yang sudah saya jabarkan seperti membuat banner seminar itu biasanya apa-apa aja sih ciri-ciri khasnya, mungkin kita berbagi sedikit aja ya. Misalkan ada logo-logo lembaga, ada redaksi besar mengenai tulisan webinar ataupun seminar, ya kan? Terus di bawahnya ada keterangan foto pemateri dan gelar pematerinya. Di bawah tulisan seminarnya itu ada tema, ada keterangan waktu. Terus ada dimulainya di lokasinya di mana, misalkan di aula ataupun di stadion kah ataupun di gedung apa kah, ya kan? Jadi kurang lebih konsep itu kurang lebih gambaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah desain. Ya. Konsep desain itu maksudnya ditujukan untuk seperti itu. Yang ketiga adalah cari bahan desain seperti background, shape, and brush ataupun icon-icon, font dan bahan desain lainnya. Kenapa ini begitu penting? Karena ini untuk mendukung kalian dalam menghasilkan desain yang baik. Jadi selain desain, kalian juga harus lihat referensi lah. Ya, referensi dari Google, Freepik ya. Seperti poin berikutnya itu visualkan desain kalian dan melihat kompetitor. Jadi ketika kalian ingin ngedesain atau seumpama kalian punya online shop, kalian harus rajin-rajin lihat kompetitor kalian ataupun banyak kompetitor yang lainnya. Kalian harus membaca konsep desain kompetitor ataupun secara umum untuk pasar kalian itu trendingnya seperti apa. Jadi didukung dengan bahan-bahan desain yang mumpuni, dengan kemampuan kalian dan tools yang ada ataupun tools yang memenuhi syarat untuk bisa menggunakan aplikasi desain, saya rasa itu kan perfect. Ya, perfect dalam arti kata relatif sesuai dengan apa yang kalian jalani, karena kalian yang tahu gitu loh. Mungkin orang tahu hasil, kalian tahu proses, kan gitu aja. Jadi simple cara berpikirnya. Yang terakhir adalah lakukan evaluasi dan terus explore desain yang pernah kalian buat guna upgrade skill desain dan hasil desain kalian. Oke, poin dari terakhir ini adalah saya menggarisbawahi bahwa baik yang baru memulai desain, baik yang sudah memulai desain proses, baik yang sudah bisa, baik yang sudah profesional, semuanya berlaku, semuanya tanpa terkecuali untuk terus explore dan upgrade. Fungsinya untuk apa sih? Belajar nggak ada matinya, ya kan? Jadi trending design itu hitungannya nggak menit detik. Besok ada trend desain apa lagi? Besok ada trend desain apa lagi? Jadi disesuaikan dengan kebutuhan marketing bisnis kalian dan trending desainnya. Jadi konten yang dibawa itu didukung dengan visual design yang sesuai. Desain yang menarik itu apa sih? Misalnya, desain yang menarik itu adalah desain yang bisa dilihat bagus, simple, dan menarik. Apakah harus banyak warna? Warna itu ditentukan sesuai kebutuhan. Permainan font, permainan icon, permainan brush, permainan shape, dan efek lainnya itu ditentukan sebuah desain itu ditentukan oleh kebutuhan. Jadi tidak bisa sembarangan menempatkan mana yang lebih baik ataupun enggak. Jadi kalau dibilang desain kayak apa sih yang bagus, relatif bro, relatif.
Jadi kalau ada yang bilang desain kalian jelek, cukup dengerin aja, filter, jadiin masukan apa kurangnya dari desain kalian. Kalau memang ada yang nggak penting dari omongan orang-orang tentang desain kalian, kalian kesampingkan aja. Karena desain itu semuanya bagus, relatif bagus, ya. Masalah bagus atau enggaknya, lebih atau kurangnya relatif, karena penilaian kita berbeda-beda. Contoh, saya suka warna biru karena saya ngeliat warna biru itu bagus, tapi belum tentu teman-teman menyukai warna biru. Simpelnya kayak gitu. Oke, langkah kelima adalah memahami cara menuju tahap profesional atau bisnis. Jadi di sini hanya menurut kami ya, sepengalaman kami dan pengetahuan ataupun hal-hal yang pernah kami alami dalam menjalankan sebuah bisnis jasa desain. Jadi pertama, kalian harus pelajari jenis dan macam desain serta elemennya, ya. Jadi teman-teman semua harus bisa mengetahui apa yang sudah saya jelaskan di video yang tadi sudah kita bahas. Nah, yang kedua adalah perbanyak referensi desain dan pengalaman. Jadi referensi desain itu maksudnya contoh seperti ini. Kalian terlibat di desain kuliner, ya. Artinya patokan kalian adalah kuliner. Cari IG kuliner-kuliner lainnya untuk dijadikan referensi desain kalian. Oh, ternyata tren desain mereka seperti itu. Kita buat dengan konsepan kita dan ciri khas kita dan kita visualkan. Jadi ide itu muncul bukan berarti dimunculkan dengan diri kita sendiri juga nggak masalah, tapi sebetulnya lebih bagus real muncul out of the box dari kita. Cuman kalau ketika memang kita lagi stuck ataupun mood kita lagi jelek, itu biasanya dialamin banget sama seorang desain grafis ya, istilah orang Sunda mah wayahna ya. Jadi kita lihat aja ke referensi yang lain dan perbanyak pengalaman dalam ngedesain. Yang ketiga itu poinnya adalah pelajari sosial media manajemen jika ingin berbisnis dengan sosmed. Ini rekomen banget sih, karena sosmed itu sekarang lagi merajalela banget, apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Orang-orang lebih cenderung melakukan semuanya serba online, ya. Ibaratnya pertemuan itu sekarang langka. Jadi semua bisnis yang kalian lakukan itu bisa by digital, promosinya by digital, semua by digital. Nah, saran kami kalian harus pelajari SMM, Social Media Management. Yang keempat adalah, poin keempatnya adalah mulai memahami dan mempelajari cara membuat jasa desain dan kelola sosial media. Nah, kalau tadi kan SMM itu lebih ke permainan sistem secara keseluruhan bisnis jasanya ya. Tapi kalau untuk jasa desain dan kelola sosial medianya lebih berfokus kepada desain kontennya, mekanisme menjalankan sosial medianya, baik dari desain konten yang dibawa, seperti contohnya bikin konten planning, ataupun desain feed Instagram dan desain produk yang trending itu kayak gimana bagusnya, ataupun lebih bisa meningkatkan media advertising dari teman-teman. Ketika teman-teman tidak memahami desain advertising itu apa, next akan kita jelaskan. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir adalah jeli melihat peluang dan kesempatan. Karena desain kalian itu butuh yang namanya analisis, improve, explore, serta evaluasi dalam segala hal. Karena gini, kalian perlu menganalisis perubahan trending desain. Karena trending desain itu tidak berlaku dalam hitungan lama. Jadi tren yang menjadi hari ini adalah bisa jadi 1 detik berikutnya adalah menjadi tren untuk 1 tahun ke depannya. Ibaratnya gini, saya contohkan gini. 1 tahun kalian hidup adalah sama dengan 1 detik trending desain itu muncul yang baru. Oke? Kenapa saya contohkan seperti itu? Mungkin kalian nggak bakal bisa ngelihat secepat itu. Wajar, karena media sosial media itu informasi yang dikeluarkan itu hitungannya di bawah 1 detik, ya kan? Atau bahkan di 1 detik. Ya, bisa kalian searching sendiri detik informasi yang keluar itu berapa lama. Jadi kalau kalian sadar hitungannya seperti itu, apakah 1 hari cukup untuk mengeksplor? No. Jadi explore itu harus to be continue, secara berkelanjutan.
Jadi kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata ataupun hal-hal yang kurang bisa dipahami oleh teman-teman. Untuk lebih detailnya lagi, ketika kalian ingin menanyakan hal-hal mengenai masalah desain ataupun jasa desain, bisa langsung komen di IG kita atau bisa langsung follow Instagram kita, King Design 5 atau King Design Management. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.